Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Evan Firzatul Yakuta. Seperti janji saya di video yang kemarin, di video hari ini saya akan memperlihatkan tutorial pembuatan database menggunakan JMD bagian DDL atau Data Definition Language. Sama halnya di video saya yang kemarin tentang tutorial pembuatan database menggunakan JMD, hanya saja bagian modulnya yang berbeda. Yang kemarin bagian penggunaan dasar. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, dan ini dia videonya. Pertama-tama, kita membuat database dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah kita membuat database, kita menampilkan database. Untuk menampilkan semua database yang ada di MySQL komputer kita gunakan perintah sebagai berikut. Jika sudah kita tampilkan, kita akan menghapus database. Kemudian jika ada database yang tidak digunakan, bisa dihapus dengan perintah sebagai berikut. Setelah kita hapus database yang kita buat tadi, kita membuat database yang baru karena database tadi sudah kita hapus. Perintahnya sama seperti membuat database yang tadi. Setelah itu kita aktifkan database dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah kita mengaktifkan database, kita membuat tabel dengan nama membuat tabel TPL kelompok beserta ID kelompoknya. Untuk membuat tabel TPL kelompok, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Untuk berpindah baris dari tanda panah pertama ke tanda panah kedua, kita menggunakan Enter. Setelah kita membuat tabel, kita akan menampilkan tabel yang kita buat tadi dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah kita menampilkan tabel yang kita buat, kita akan menampilkan struktur tabel. Untuk melihat struktur tabel yang kita buat tadi, kita gunakan perintah sebagai berikut. Setelah kita tadi membuat tabel TPL kelompok, sekarang kita membuat tabel TPL barang. Untuk membuat tabel TPL barang,
kita gunakan perintah sebagai berikut. Karena pada MySQL tidak ada tipe data asuransi, maka kita bisa menggunakan tipe data float. Setelah kita selesai membuat tabel TPL barang, kita periksa apakah struktur yang dibuat tabel tadi sudah benar. Untuk itu, kita mengetikkan perintah sebagai berikut. Menampilkan tabel. Tabel yang sudah dibuat pada database bisa dilihat dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Menambah kolom. Jika dilihat pada desain terdapat kekurangan kolom pada tabel yang dibuat, kita bisa menambahkan kolom dengan perintah sebagai berikut. Setelah penambahan kolom selesai, kita periksa TPL barang dengan perintah sebagai berikut. Merubah tipe data. Pada TPL barang terdapat tipe data float pada kolom stok. Kolom stok tipe data akan diganti menjadi int atau integer. Untuk mengganti atau merubah tipe data tersebut, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu, kita periksa kembali tipe data yang digunakan menggunakan perintah sebagai berikut.
Memberi nilai default pada kolom. Pada kolom stok, TVL barang akan diberi nilai default 0 atau nilai awal. Untuk memberi nilai default pada kolom, kita gunakan perintah sebagai berikut. Setelah memberi nilai default pada kolom, kita periksa dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Menghapus kolom. Pada latihan untuk menghapus kolom, tambahkan kolom baru terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu, kita periksa struktur tabel yang sudah dibuat dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Pada struktur di atas, kolom stok minimal akan dihapus. Untuk menghapusnya, kita gunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu, kita periksa struktur tabel menggunakan perintah sebagai berikut. Merubah nama kolom. Untuk merubah nama kolom, jika terdapat kesalahan, bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu, kita periksa struktur tabelnya. Setelah kita periksa struktur tabelnya, kita membuat tabel TVL pelanggan dengan mengetikkan perintah sebagai berikut.
Pada pembuatan tabel di atas, belum ada primary key. Untuk menambahkan primary key, kita gunakan perintah ubah tipe data. Menambahkan primary key. Perbaikan pada pembuatan tabel di atas dengan merubahkan tipe data pada kolom dan menambahkan primary key dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah menambahkan primary key, kita periksa struktur tabel dengan menggunakan perintah berikut. Menampilkan engine yang digunakan. Pada pembuatan database terdapat dua engine atau mesin yang digunakan, yaitu MISAM dan InnoDB. Untuk proses pembuatan database relasional harus menggunakan InnoDB MISAM. Tidak bisa menerima menggunakan foreign key. Untuk menampilkan engine yang digunakan, kita mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah itu kita membuat tabel TBL order. Perintah membuat tabel TBL order kita ketikkan sebagai berikut.
Setelah kita membuat tabel, kita periksa struktur tabel yang kita buat tadi dengan mengetikkan perintah berikut. Perhatikan pada desain pembuatan tabel di atas, terdapat kekurangan satu kolom, yaitu kolom faktur yang letaknya di bawah kolom ID pelanggan. Untuk menambahkan kolom faktur, yaitu menambah kolom setelah kolom, kita ketikkan perintah sebagai berikut. Setelah kita menambahkan kolom setelah kolom atau kolom faktur, kita periksa hasil dan strukturnya dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Setelah itu kita membuat tabel lagi dengan nama tabel TBL order detail dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Seperti biasa, ketika kita setelah membuat tabel, kita periksa struktur tabel yang sudah dibuat tadi dengan mengetikkan perintah sebagai berikut.
Membuat indeks. Indeks digunakan untuk mempercepat proses pencarian data, terutama pada data yang jumlahnya di atas ribuan. Pada tabel di atas yang biasa digunakan untuk pencarian data adalah nama barang dan nama pelanggan. Untuk membuat indeks, kita ketikkan perintah berikut ini. Buat indeks untuk tabel TPL barang juga dengan mengetikkan perintah yang sama, yaitu sebagai berikut. Kemudian menampilkan indeks. Indeks yang sudah dibuat tadi bisa ditampilkan dengan perintah berikut ini. Menghapus indeks. Jika indeks tidak digunakan, bisa kita hapus dengan perintah sebagai berikut. Oke, sampai di sini video pembuatan database menggunakan CMD bagian modul DDL atau Data Definition Language. Di video saya berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuat database menggunakan CMD. Sama saja, tapi bagiannya yang berbeda, yaitu bagian modul DML atau Data Manipulation Language. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.